Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Amrina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kasus 1, yaitu akuntansi manajemen. Baiklah, pertama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu kasus 5-32 struktur biaya titik impas target laba. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Lalu tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Ini merupakan tabel anggaran laporan laba ruginya. Lalu, setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Kontroler Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjualan ini adalah sebesar 700.000 US dollar, termasuk kompensasi karyawan tenaga penjual yang juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 US dollar. Jika akan memperkerjakan manajer, penjualan, dan karyawan pendukung yang mana digaji dan kompensasi karyawan sebesar 200 US dollar per tahun untuk menyelesaikan promisi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000 US dollar. Jadi yang diminta, yang pertama dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta US dollar, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan. Lalu yang A-nya tingkat komisi agennya tidak berubah, yaitu 18%. Lalu B-nya tingkat komisi agen independen menaik jadi 20% dan perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri. Lalu yang kedua, hitung titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi sama dengan asumsi yang di atas. Lalu yang ketiga, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualan 30 juta US dollar, perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Lalu selanjutnya tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Lalu yang kelima, buatlah grafiknya untuk laba untuk kedua alternatif. Ini A-nya komisi agen independen jadi 20% dan perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri. Jadi jawaban yang pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun masing-masing. Jadi tingkat komisi agen independennya tidak berubah, jadi 18%. Penjualannya kan 30 juta, lalu kita bikin beban variabelnya, HPP-nya 0,58, 17.400. Lalu komisinya kan 18% tidak berubah, jadi 5.400. Total beban variabelnya 22.800.000, lalu margin kontribusinya tinggal kita kurangkan 30 juta sama 20.800.000, jadi margin kontribusinya 7.200.000.
Lalu beban tetapnya ada pembagian HPP tetap 2.800.000, beban iklan 800, beban ADM 3.200.000, total beban tetap 6.800.000, lalu laba neto operasinya 400.000. Lalu yang B-nya tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Penjualannya sama, beban variabelnya sama, yang beda hanya komisinya jadi 20% jadi 6 juta, yang sebelumnya 5.400.000. Lalu jadi total beban variabelnya bertambah jadi 23.400.000, margin kontribusinya 6.600.000. Lalu yang HPP tetapnya sama-sama seperti yang tadi, jadi total beban tetapnya 6.800.000. Jadi rugi neto operasinya menjadi min 200.000. Lalu C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri, penjualannya sama, kayak tadi yang berubah hanya komisinya 10% jadi 3 juta, lalu margin kontribusinya menjadi 9.600.000, dan beban tetapnya berubah menjadi 5.400.000, total beban tetap 5.400.000, jadi laba neto operasinya 9.600.000 kita kurang dengan 5.400.000, maka dapatlah hasilnya 4.200.000. Lalu yang kedua, hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan US dollar untuk tahun depan dengan asumsi tingkat komisi agen independen tidak berubah. Persen. Kita cari rasio margin kontribusinya. Kita bagi margin kontribusi dengan penjualan 7.200.000 dan 30 juta, jadi hasilnya 0,24. Lalu kita cari titik impas. Beban tetapnya ada, beban tetap tadi sebesar 6.800.000, rasio MK-nya 0,24. Jadi kita bagi jadi 28 juta 333.333,33. Jadi ini jadinya di sini laporannya penjualannya sebesar yang ini tadi. Lalu beban variabelnya berubah jadi 16.433,333,33. Komisinya jadi 18%, 5 juta 99.999, jadi total bebannya 21.533. Margin kontribusinya 6.800.000. Lalu beban tetapnya sama 6.800.000, jadi kita kurang dapat hasil laba rugi neto operasi jadi 0. Lalu selanjutnya tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Kita cari sama dengan yang tadi. Jadi margin kontribusinya kan 6.600.000, lalu total penjualannya kan 30 juta juga. Jadi kita bagikan dapat hasil 0,22, lalu kita cari titik impas. Kan beban tetapnya 6.800.000, kita bagi dengan 0,22 dapat hasilnya 30.990,91. Jadi di laporan laba ruginya penjualannya sebesar segini juga. Lalu variabel HPP-nya menjadi 17.927.272,73. Komisinya juga berubah jadi segini, total variabelnya jadi bertambah 24.109.91. Margin kontribusinya sama yang tadi, dan beban tetapnya juga sama, jadi laba ruginya kalau dikurang yang ini sama yang ini, jadinya hasilnya 0. Lalu selanjutnya yang ke-8 sama, terus slide ke-8, yang C-nya perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri, jadi sama, kita cari rasio margin kontribusinya, kita dapatkan 0,32, lalu titik impasnya kita cari, beban tetapnya menjadi 5.400.000, rasio MK-nya yang ini. Jadi dapatnya hasilnya 16.875. Di laporan menjadi penjualannya sebesar segitu. Lalu beban variabelnya juga berubah. Total beban variabel 11.475, margin kontribusinya 5.400. Beban tetapnya juga 5.400, laba atau rugi netonya juga sama jadi 0. Mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta US dollar dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Jadi penjualannya sini 75 juta. Kalau yang di sini di 30 juta. Di sini 75 juta. Lalu beban variabelnya
43.500.000 yang HPP, yang total beban variabelnya jadi 66 juta, kalau yang di sebelah jadi 26.400.000, margin kontribusinya 9 juta dan 3.600.000 di sebelah. Lalu beban tetapnya 1.300.000, beban iklan, total beban tetap 8.600.000, sama seperti yang di samping juga. Kalau yang di sini laba netonya menjadi 400.000 dan di sini jadi min 5 juta. Lalu soal keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan kalau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Jadi penjualan untuk mencapai target laba, rumusnya biaya tetap kita tambah dengan target laba. Jadi biaya tetap kita 6.800.000 kita tambah dengan target laba. Target laba hasilnya 11 juta. Jadi penjualan, agen penjualannya yang pertama 30 juta menjadi 41 juta, kita tambahkan dengan 11 juta. Beban variabelnya totalnya menjadi 31.980, margin kontribusinya 9.020. Beban tetapnya 6.800.000 juga, laba neto operasinya menjadi 2.220.000. Ini adalah laporan laba rugi untuk agen penjualan. Lalu untuk laporan laba rugi agen tenaga penjualan sendiri, penjualannya 30 juta, beban variabelnya min 20.400.000, margin kontribusinya 9.600.000, beban tetapnya min 5.400.000, lalu laba netonya menjadi 4.200.000. Lalu untuk grafik yang terakhir, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20. Kita ketahui beban tetapnya 6.800.000, total beban 30.200.000 dan titik impas 39.090,91. Kita bikin grafiknya dari 35 juta, dari 5 juta sampai 35 juta dengan jarak 5 juta 5 juta. Lalu di sini kita bikin garisnya. Di sini total garis total beban sebesar 30.200.000. Lalu yang di bawahnya ini 30.990,91 itu tuh titik impas. Lalu yang di bawahnya beban tetap sebesar 6.800.000. Jadi di daerah sini adalah namanya area laba. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.